Angin segar bertiup dari Jenewa, Swiss. Panel Organisasi Perdagangan WTO. Salam planter Indonesia. Semoga Anda baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun dari Yang Maha Kuasa. Amin. Di hari yang berbahagia ini, angin segar tertiup dari Jenewa oleh Swiss. Panel Organisasi Perdagangan WTO telah menyampaikan, baru saja memutuskan mengakui kebijakan Uni Eropa atas minyak sawit ataupun biofuel berbasis tanaman sawit adalah praktik diskriminasi. Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia yang sejak lama berjuang melawan proteksionisme terselubung atas nama berkelanjutan lingkungan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan, keputusan ini merupakan bahwa Indonesia tidak tinggal diam terhadap perlakuan yang tidak adil ini, adalah hasil dari diplomasi intensif dan kerjasama berbagai pihak di dalam negeri. Sejak menguatnya kebijakan Renewable Energy Directive pada tahun 2019, Indonesia akhirnya berhasil membuktikan bahwa kebijakan Eropa yang mengkategorikan minyak sawit sebagai produk high illustrious adalah langkah protektis yang menyamarkan kepentingan dagang sebagai isu lingkungan. Uni Eropa terkait penggunaan lahan, dalam hal ini sawit dianggap sebagai tanaman berisiko tinggi. Kasus minyak sawit bukan sekedar persoalan lingkungan, melainkan medan pertempuran dagang yang sangat sengit. Uni Eropa melalui kebijakan Delegated Regulation dalam RED dan ILUC memberikan perlakuan lebih kepada biofuel berbahan reset dan bunga matahari dibandingkan minyak sawit. Bahkan Prancis secara khusus membatasi konsumsi biofuel hingga mencapai 7% saja. Panel WTO menyatakan Uni Eropa tidak mampu membuktikan dasar ilmiah dari kebijakan ini dan gagal memastikan prosedur sertifikasi berjalan dengan adil. Ternyata tidak hanya sawit, Indonesia juga pernah melawan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah gugatan Uni Eropa tentang larangan ekspor nikel mentah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Mereka mengklaim kebijakan ini melanggar prinsip perdagangan bebas. Namun pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mendukung hilirisasi industri, bukan semata-mata membatasi perdagangan. Kemenangan sawit ini menambah daftar panjang sengketa dagang Indonesia WTO sebelumnya. Indonesia mengajukan gugatan terhadap biaya masuk tambahan dan stainless steel asal Morowali yang dianggap sebagai subsidi lintas negara. Jadi di sini kita lihat bahwa Eropa tidak mampu mengalahkan Indonesia untuk memboikot kelapa sawit, karena CPO Indonesia sangat bagus untuk dibuat bahan bakar yang akan menjadi pengganti minyak bumi untuk kedepannya, dan juga peningkatan dari sektor-sektor lain. Sawit bisa digunakan dari kosmetik dan kebutuhan lainnya. Dan juga Indonesia telah menciptakan B40, biodiesel, B60 dan juga benza. Jadi masyarakat Indonesia sekarang bisa berharap lega karena pemerintah berjuang begitu kuat dan begitu teguh di global dunia. Karena Indonesia bukanlah tipe orang yang pengecut, karena Indonesia adalah tipe pemberani. Ini kita sudah mendapatkan suatu angin segar. Kemenangan kita di WTO, dan WTO menyampaikan bahwa Eropa mengkriminalisasi dari CPO minyak sawit Indonesia. Dengan hal ini, minyak sawit yang ada di Indonesia dapat menjadi nilai jual yang sangat tinggi di pasar global, dan kita bisa mengharapkan suatu kemenangan yang nyata, dan juga petani sawit bisa merasa lega dan bisa merasakan
hal tersebut menjadi suatu keuntungan yang baik di dalam kehidupan sehari-harinya di Indonesia. Dan juga kita masih akan membahas tentang masalah pupuk yang belum normal, karena kita tahu bahwa harga pupuk sangat tinggi dan tidak ada satupun kita lihat menurun, semakin lama semakin tinggi. Karena disebabkan apa? Bahan mentah dari pupuk tersebut kita impor dari negara luar. Salah satunya adalah Eropa, Cina, dan Mesir. Namun kita tidak akan merasa lelah dan kalah. Kita akan terus berjuang dan pemerintah terus giat untuk meningkatkan kualitas sawit di Indonesia lebih baik. Dan juga masyarakat Indonesia bisa merasakan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana petani sawit yang ada di Indonesia tetap melakukan kegiatannya dan sejahtera untuk meningkatkan ekonominya. Kita lihat perekonomian Indonesia sekarang masih masa dari berkembang. Tidak terlupa dari itu, kita akan berusaha menjadi Indonesia yang maju, yang mampu bersaing dan mampu berlawan dari negara-negara lain. Kita tahu bahwa WTO telah memenangkan kita. Salam planter Indonesia.